Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Zakirisna bersama teman saya Selian Mutahana. Selamat datang di Arsel Podcast. Hari ini kita bersama Ibu Gidri yang akan memberikan pemaparan menarik tentang pendidikan di era digital. Sebelum kita masuk ke pembahasan, supaya pendengar lebih kenal, silakan Ibu memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Assalamualaikum, nama Ibu Juju, memegang mata pelajaran IPS kelas 7 dan kelas 9. Terima kasih Ibu telah memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita mulai mengobrol tentang pendidikan di era digital yang pastinya menarik buat kita semua ya. Ya, mulai. Dalam sesi pertanyaan Ibu. Menurut Ibu sendiri apa yang dimaksud dengan pendidikan ya? Pendidikan di era digital saat ini, jadi pendidikannya sudah terintegrasi dengan media yang saat ini sudah berkembang pesat, tentunya dengan teknologi ya. Ada beberapa aplikasi juga yang digunakan untuk akses belajar para siswa. Jadi sudah terintegrasi dengan ekonomi, dengan teknologi ya. Sejauh apa perubahan yang paling Ibu rasakan dalam proses belajar mengajar sejak teknologi digital semakin berkembang? Oke. Ada beberapa perubahan ya yang dirasakan dari zaman sekolah, ya. Tapi jadi itu jauh berbeda dengan perkembangannya. Kalau dulu belum ada namanya internet, kalau sekarang kita merasakan apa itu internet. Jadi sangat berbeda sekali. Kalau dulu hanya terpaku ke dalam buku ya, tidak ada sumber lain. Kalau sekarang di era sekarang itu bisa kalian cari sumber informasi dari berbagai sumber. Jadi dari sini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, materi-materi yang bisa ditambahkan selain buku yang disediakan di sekolah. Oke. Dalam proses belajar mengajar ya pastinya ada perbedaan ya dari zaman dulu beberapa tahun. Kebetulan waktu masuk Islamli sekitar tahun 2000, jadi sudah lebih dari 20 tahun. Itu berbeda sekali karena dulu belum seperti sekarang ada teknologi yang bisa digunakan. Jadi dalam proses belajar mengajar pun terbantu juga dengan adanya teknologi. Jadi siswa-siswi bisa menggunakan handphone misalnya untuk mencari informasi atau belajar. Kalau dulu hanya ada sumbernya dari ya. Tapi di samping itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau ada kelemahannya, karena siswa-siswi sekarang itu lebih cenderung mereka main handphonenya bukan digunakan untuk belajar ya, tapi digunakan hanya untuk main game atau untuk hanya kesenangan diri saja. Jadi untuk belajarnya masih cenderung kurang maksimal ya. Yang terakhir, apa pesan atau saran Ibu untuk siswa agar dapat menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bermanfaat, terutama dalam kegiatan belajar? Oke. Kita tidak bisa pungkiri ya dengan perkembangan teknologi saat ini, pastinya kita harus juga melek digital ya, harus mengikuti. Tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Harus bisa mengatur waktu, misalnya mana saatnya belajar, kapan waktunya untuk main dan sebagainya. Kita harus bijak dan juga bisa membedakan mana yang bisa mendukung untuk kita kegiatan belajar mengajar dan apa yang tidak. Ya, ada sisi positif dan negatif juga. Kadang ada yang mereka yang digunakan hanya untuk menonton konten-konten yang kurang bermanfaat. Kalian harus bisa membedakan seperti itu supaya nanti tidak terjebak ke dalam hal-hal yang negatif. Usahakan yang pertama itu yang utama itu bisa membagi waktu dan jangan sampai kita diperbudak oleh yang namanya gadget atau handphone yang saat ini sedang tren ya, baik kalangan baik anak-anak, remaja ataupun orang tua. Jadi harus terutama bijak dalam menggunakan Terima kasih Kak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.